Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Ya, semoga hari ini tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun pembelajaran kita melalui daring. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, mari anak-anakku kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah semua. Doa dimulai. Oke, selesai. Anak-anakku kelas 9, minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang qada dan qadar. Kaitannya dengan macam-macam takdir dan mengidentifikasi contoh-contoh takdir. Iya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang manfaat beriman kepada qada dan qadar. Kemudian menampilkan contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, tentu kalian masih ingat pertemuan kita minggu lalu yang membahas tentang macam-macam takdir. Ada berapa takdir anak-anakku? Ya, ada 2, yaitu takdir mubram dan takdir muallak ya. Di mana takdir muallak itu takdir yang mengikut sertakan peran manusia, artinya takdir yang bisa diubah ya. Jadi kalian sudah pahami takdir muallak itu seperti kepandaian, kesehatan, kemakmuran. Sementara takdir mubram itu adalah takdir yang tidak bisa diubah. Yang mana yang tidak bisa diubah itu anak-anakku sekalian, contohnya adalah ajal. Ya, kapan ajal menjemput, di mana tempatnya semua sudah ditentukan oleh Allah. Nah, jika sudah tiba saatnya ajal menjemput, semua orang tidak akan bisa mengelak. Ya, tidak bisa lari dan tidak bisa diundur, dimajukan. Nah, ini kita bisa lihat dan amati di lingkungan kita sekarang ini yang marak terjadi gempa, tsunami di Sulawesi Barat itu memberikan gambaran kepada kita, itulah takdir mubram yang tidak bisa ditolak, tidak bisa diprediksikan oleh manusia sebelumnya. Kenapa? Andaikan bisa diprediksi sebelumnya, tentu tidak akan ada yang kena gempa. Ya, akan tetapi itulah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, ketetapan yang telah ditetapkan Allah di Lauhul Mahfuz. Iya, jauh sebelum manusia dilahirkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana manfaat ya ketika orang beriman kepada qada dan qadar. Nah, seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat anak-anakku. Apakah itu? Ya, yang pertama, menenangkan jiwa. Jadi, seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kenapa? Hal ini dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kekhawatiran dalam dirinya. Ya, kenapa? Karena ia meyakini bahwa Allah senantiasa menghendaki kebaikan pada diri hambanya. Nah, selanjutnya yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan bersyukur ya. Apabila mendapatkan nikmat, ia akan bersyukur kepada Allah
Ya, ini ciri-cirinya orang yang bersyukur, yaitu dalam hatinya merasa cukup atas pemberian Allah. Kemudian rasa syukur tersebut diwujudkan dalam lisan dan perbuatan. Syukur secara lisan yaitu dengan mengucapkan apa anakku sekalian biasanya? Alhamdulillah. Iya, kemudian memperbanyak ibadah, sedekah, ya, serta menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi orang yang beriman kepada qada dan qadar juga akan sabar, pasrah, dan tawakal apabila mengalami kesulitan, kesusahan, dan terkena musibah. Iya, jadi saudara-saudara kita di Sulbar ini, jika mereka beriman kepada qada dan qadar, tentunya mereka akan bersabar, ya, tawakal, ya, menghadapi musibah yang menimpa dirinya. Nah, ini kan bentuk musibah bermacam-macam ya. Jadi seperti yang terjadi di Sulbar itu ada bencana alam ya. Lain-lainnya misalnya bencana lainnya misalnya kebakaran fisik, penyakit, sakit ya dan sebagainya itu. Kemudian yang ketiga itu menumbuhkan sifat optimis ya. Jadi manfaatnya ketika kita beriman itu kita selalu merasa optimis ya. Seorang yang beriman akan memiliki sikap optimis. Ya, kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya berputus asa. Ini justru sebaliknya, dia akan terus bersemangat ya, selalu optimis dalam hidupnya. Ya, ia meyakini bahwa setiap kegagalan itu adalah pelajaran berharga. Nah, ya, ini akan membuatnya introspeksi diri, mencari kelemahan dan kekurangannya. Nah, setelah mengetahui kelemahan dan kekurangannya tersebut, ia akan belajar dan berlatih dengan tekun. Jadi, di hatinya ada keyakinan bahwa suatu saat cita-cita tersebut pasti tercapai. Itu ya, anak-anakku. Selanjutnya, menjauhkan diri dari sifat sombong ya. Jadi ketika kita mengaku beriman kepada qada dan qadar, maka sifat sombong itu tidak akan ada dalam diri kita ya. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa semua apa yang kita peroleh itu adalah karunia dari Allah ya, karunia dari Allah. Jadi bukan kita sendiri yang memperolehnya dan kita akan tetap merasa rendah hati kepada siapapun. Nah, anak-anakku, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, jika kita memiliki keinginan yang terwujud, jangan lupa berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jika mengalami kesulitan yang kita alami, selalu bersandar kepada Allah dengan sekuat tenaga dan berdoa supaya kesulitan tersebut diganti dengan kemudahan. Kemudian selalu antusias atau optimis menghadapi berbagai cobaan. Kenapa? Karena kita selalu yakin bahwa setiap cobaan itu pasti ada hikmahnya. Kemudian kita selalu berbuat tenang dan tidak terburu-buru dalam mengatasi sebuah masalah. Dan selalu berusaha untuk rendah hati dan tidak merasa hebat kepada siapapun. Karena kita yakin bahwa kesuksesan kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku, sekarang waktunya kalian bekerja dari rumah. Silakan dibuka materi pada halaman 170. Di buku paket kalian itu ada kisah teladan di halaman 170, obat ajaib. Nah, tugas kalian adalah
membaca kisah tersebut, kemudian menyimpulkan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah tersebut, atau diceritakan ulang kisah ini dengan cara disimpulkan dalam bentuk rekaman suara dan dikirim ke WA ibu ataupun di WA grup. Oke anak-anakku, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Sampai bertemu di materi berikutnya, yaitu mengasah pribadi unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Ya, selamat bekerja dan belajar dari rumah anak-anak hebatku. Ibu akhiri pertemuan kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.